Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channelnya Mas Iwan Petani Biasa. Kali ini sesuai yang saya pernah janjikan ya teman-teman ya. Ini ketepatan setelah pengocoran fungisida yang kelima harinya teman-teman ya. Hasil dan efeknya seperti ini teman-teman ya. Setelah 5 hari teman-teman bisa melihat dengan jelas ya teman-teman ya, untuk bunga, untuk tunasnya ya teman-teman ya. Ini sudah mulai ada serangan trip teman-teman ya. Nih lihat teman-teman hasil dari pengocoran, hasil dari kita mengatasi bercak daun ya teman-teman ya. Kemarin sangat parah bercak daunnya. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat sendiri. Jika teman-teman ingin mengocor dengan fungisida sistemik juga tidak masalah, nanti bisa buat perbandingan. Karena jika tidak kita uji coba langsung, jika katanya kita tidak tahu apa hasilnya baik apa enggak ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Untuk serangan trip sudah mulai ada teman-teman ya. Jadi nanti kita kendalikan sekaligus kita spray dengan fungisida sistemik teman-teman ya. Ini hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ini bukan di tempat yang paling bagus teman-teman ya. Karena tempat yang paling bagus ada di sebelah sana teman-teman. Insya Allah cabai ini berhasil teman-teman ya. Atas doa teman-teman, atas dukungan teman-teman, dan semoga saya bisa memberikan informasi yang berguna untuk teman-teman ya. Ini setelah 5 hari nggak dispray insektisida seperti ini teman-teman ya. Serangan hama sudah mulai berdatangan. Saya jujur ya teman-teman ya, memang saya mencari subscriber karena saya channel pemula. Tapi jika menurut teman-teman channel saya ini tidak bermanfaat, tidak berguna, skip saja teman-teman ya. Tapi jika memang ini channel bisa berguna, bisa untuk perbandingan teman-teman berbudidaya, teman-teman bisa bersubscribe di channel Mas Iwan Petani Biasa. Jika menurut teman-teman ini bermanfaat ya, like sebanyak-banyaknya agar channel saya semakin berkembang. Dan saya juga selalu mendukung channelnya teman-teman ya. Ini ya, jadi ini kita tinggal fokus pembungaan ya teman-teman ya. Karena jika daun ini rontok ya teman-teman ya, ini jika ada di channel teman-teman ya, jika daun ini banyak yang rontok, jika bunganya tidak rontok, itu bohong teman-teman ya, nggak mungkin itu. Ya mungkin yang nggak rontok itu yang seperti ini ya teman-teman ya. Ini nggak rontok ini ya. Kalau bunga sama bakal buah kayak gini ya, kalau daunnya kena bercak, daun pada berguguran, jika tidak rontok, itu channel bohong teman-teman. Kekuatan cabai itu semuanya sama teman-teman ya, tergantung perawatan. Kalau nggak rontok itu nggak mungkin. Kalau daun rontok pasti bunga juga ikut rontok itu teman-teman ya. Karena yang bikin dia tempat dia masak itu, tempat dia makan itu daun. Kalau daunnya gogrok, ya itu otomatis juga bunganya juga gogrok teman-teman ya. Seperti itu ya. Oke ya teman-teman ya, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Saya zoom ya teman-teman ya, tuh nggak ada yang, ya udah 70% teman-teman ya. Sudah 70% teratasi teman-teman, alhamdulillah. Berkat doa teman-teman seperti ini. Untuk buahnya wajar sedikit teman-teman ya, karena pada jatuh kemarin ya. Nah ini teman-teman ya, masih ada berkas di dalam-dalamnya nih teman-teman. Nih masih ada nih, ini tuh ya. Ini bercak daun yang sangat luar biasa karena hujan terus teman-teman ya. Nah tuh nih masih ada teman-teman ya. Jadi mengakibatkan bahkan kemarin sampai yang buah seperti kecil-kecil seperti ini sempat gugur teman-teman ya, sempat pada berjatuhan. Jadi wajar kalau cabai ini buahnya tidak lebat teman-teman ya. Kalau menurut saya ini enggak lebat teman-teman, tapi ya masih mending lah ya, masih mending, masih ada buahnya lah, enggak gogrok semua seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau sudah selesai, sudah sembuh, kita pacu dengan POC yang saya buat yang tidak ada namanya itu teman-teman ya. Nah ini sudah mulai ada yang merah teman-teman ya. Harusnya ini bulan puasa sudah panen, tapi ya kita terkendala masalah
jamur kemarin ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya, tapi bunganya tidak kalah ya teman-teman ya, tidak kalah dengan teman-teman yang di dataran tinggi ya. Jadi saya belum bisa memastikan ya teman-teman ya, kaliber itu bisa cocok nggak di dataran rendah, karena saya belum melihat hasilnya ya. Kalau ori memang walaupun keriting-keriting dia bertahan teman-teman ya. Kalau ori ya, tuh yang ori yang buahnya banyak di sana teman-teman tuh. Tapi sayangnya kena angin tuh sampai putih teman-teman ya. Sampai putih atasnya itu buah teman-teman ya. Nah, itu ori teman-teman ya. Kalau kaliber ini saya walaupun sejenis kayaknya saya belum bisa memastikan ini nanti cocok apa enggak ya. Oke teman-teman ya, walaupun ini videonya panjang jangan di skip teman-teman ya. Tetap ikuti, dan ini saya menyepray fungisida dengan berbahan aktif sistemik, teman-teman bisa mengikuti ya. Cuma fungisidanya agak mahal harganya teman-teman ya. Oke lanjut. Fungisida kali ini yang saya gunakan ya teman-teman ya, karena saya ini tidak endorse ya teman-teman ya, tidak dapat komisi dari PT nya, jadi sebisa mungkin saya tidak kasih mereknya ya teman-teman ya. Untuk maksud saya ini untuk mereknya ya teman-teman ya, ini bermerek namanya ini fungisida Nativo ya teman-teman ya. Jadi saya ganti wadahnya ya. Ini bisa bekerja dengan 3 cara ya teman-teman ya, preventif, kuratif, dan eradikatif ya teman-teman ya. Untuk dosisnya saya menggunakan 1 sendok setengah makan teman-teman ya, 1 sendok setengah ya teman, kurang lebih ini sudah sekitar 1 sendok setengah karena sudah saya takar teman-teman ya. Ini sangat manjur sekali teman-teman ya untuk mengatasi bercak, karena fungisida Nativo itu tergolong fungisida mahal teman-teman ya. Kita aduk dulu teman-teman sampai larut. Dan karena jamur itu hidupnya di tempat yang asam-asam, berarti mungkin ini permukaan daunnya karena hujan terus asam ya teman-teman ya. Saya tambahkan kapur dolomit teman-teman ya, kapur dolomit 1 sendok makan penuh teman-teman ya. Nah nanti ini kan kalau kapur kan ada trembel-trembelnya tuh, ada semacam kayak batu ya teman-teman ya, seperti batu kecil-kecil. Nah itu nanti kita saring ya teman-teman ya, kita saring terlebih dahulu. Dan saya juga memasukkan insektisida untuk trip ya teman-teman ya. Untuk trip ini juga tidak endorse teman-teman ya, tapi saya lupa membuang kemasannya biar teman-teman bisa mengerti ya. Ini sangat manjur. Kalau ini klorotalonil ya teman-teman ya, nanti setelah 2 hari kita hantam klorotalonil ya. Nah ini semoga cepat berangsur-angsur membaik dan berbuah yang lebat ya teman-teman ya. Yang seperti ini yang dimulsa warna hitam teman-teman. Oke saya aduk dulu ya teman-teman ya. Kalau untuk dosis Cosima-nya, kita perkirakan, saya skip dulu ya teman-teman ya. Untuk dosis Cosima-nya saya kasih 10 mili teman-teman ya. Saya kasih 10 mili. Ini Cosima untuk mengatasi trip teman-teman ya. Sebenarnya Nativo itu lebih bagus di aplikasi tunggal ya teman-teman ya, tapi karena ada serangan trip jadi saya mix dengan insektisida teman-teman. Kalau di mix dengan kalsium itu tidak masalah teman-teman ya, karena bisa mempercepat penyembuhan jamurnya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman ya, ini bisa teman-teman ikuti. Yang terkena bercak daun parah tapi yang tidak parah cukup dengan Nativo saja sama insektisida sudah cukup teman-teman ya. Seperti ini, pastikan cuaca tidak hujan ya teman-teman ya, walaupun mendung, karena fungisida ini tergolong fungisida mahal, jadi sayang jika luntur terkena air hujan teman-teman ya. Oke teman-teman ya, saya aplikasikan, nanti saya videokan jika ada waktunya ya teman-teman ya, jika ada kesempatannya.
nanti saya videokan. Yang penting intinya sudah saya share ya, untuk fungisida, untuk insektisida, dan untuk kalsium yang murahan seperti itu teman-teman ya. Karena hasilnya juga sama saja, kalsium yang murah sama kalsium yang mahal. Yang saya takutkan ini jamurnya nanti bisa menular ke bunga, ke buahnya ya teman-teman ya. Karena ini sudah mulai ada yang terkena jamur nih buahnya teman-teman ya. Tapi nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi pada kesimpulannya ya teman-teman, waktu dulu saya awal-awal tanam saya pernah mengocor trichoderma ya teman-teman ya. Tapi kenyataannya tidak manjur teman-teman. Jadi menurut saya trichoderma itu hanya untuk sebelum kita tanam ya teman-teman ya. Kalau sudah tanam kita kasih trichoderma, ternyata malah membuat tanaman kita semakin buruk teman-teman ya. Kalau itu saran saya, kalau sudah ada tanamannya jangan dikasih ya teman-teman ya. Kalau kita belum tanam mungkin kita kasih nggak masalah ya. Intinya katanya bisa mencegah ya teman-teman ya. Ternyata masih bisa terserang juga. Jadi udah mahal-mahal tapi nggak ada khasiatnya teman-teman ya. Anfus ya, merek dagang Anfus itu teman-teman terserah. Kalau saya mungkin kalau sudah kena kayak gini saya tidak akan beli lagi teman-teman, kecuali untuk dasaran ya teman-teman ya, seperti itu ya. Saya kembalikan ke teman-teman ya, kalau masalah Anfus mau pakai Anfus apa enggak itu terserah. Tapi kalau saran saya, karena tidak ada khasiatnya itu Anfus ya, untuk tanaman yang sudah besar seperti ini jangan diberikan teman-teman ya, nanti malah memperbanyak masalah teman-teman. Semoga bermanfaat untuk fungisida dan insektisidanya dan kalsiumnya seperti itu ya teman-teman ya. Saya masukkan ke tangki dulu ya. Ini teman-teman ya, setelah saya spray tadi dengan Nativo, insektisida Cosima, dan saya campur dengan larutan kapur dolomit ya. Tapi ampasnya jangan dituangkan teman-teman ya, nanti tank sprayernya nanti tersumbat ya teman-teman ya. Maaf teman-teman ya, saya tidak sempat memvideokan aplikasinya karena saya sendirian teman-teman, jadi tidak ada yang memvideokan. Saya pikir-pikir repot ya, jadi saya tidak sempat memvideokan. Tapi bekasnya masih ada teman-teman ya, bekasnya masih ada nih, masih putih nih teman-teman nih tuh. Ini fungisida Nativo ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jika bermanfaat jangan lupa like sebanyak-banyaknya, subscribe sebanyak-banyaknya ya teman-teman ya, biar cepat mendapatkan 1000 subscriber teman-teman ya. Ya ini mah terus terang saja ya teman-teman ya, agar saya tuh bisa semakin berkembang teman-teman ya, untuk teman-teman. Dan teman-teman juga akan selalu saya dukung ya. Setiap saya melihat channel teman-teman pasti saya like, saya subscribe pasti teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Nanti kita hasil sprayan ini kita lihat setelah 5 hari lagi teman-teman ya. 5 hari lagi nanti saya menyepray chlorothalonil ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video ini. Nantikan part berikutnya. Semoga membawa tontonan yang membuat teman-teman semakin memberikan informasi ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.